Bicara soal Kota Lama Semarang, kita pasti langsung terbayang bangunan megah Eropa abad 17. Kota Lama memang didesain sebagai ikon pariwisata daerah hingga nasional. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah kawasan seindah itu ramah bagi semua orang? Kali ini, kelompok kami mengajak kita semua untuk melihat kawasan Kota Lama Semarang dari kacamata sistem sosial. Kami menemukan fakta pahit bahwa di balik keindahannya ada masalah serius soal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini bukan cuma soal isu trotoar yang rusak, tapi soal bagaimana kita merencanakan kota. Sepanjang 5 fase pembangunan Kota Lama Semarang, banyak fasilitas dibangun, tetapi banyak pula yang tidak memenuhi standar. Ini menciptakan kondisi yang kami sebut sebagai eksklusi sosiospasial. Saudara kita yang difabel dibuat merasa tidak diterima di kawasan ini. Lantas, ketika infrastruktur belum siap, siapa yang bergerak? Jawabannya adalah kekuatan masyarakat sipil. Ketika negara lambat merespon, komunitaslah yang bergerak untuk maju. Di Semarang sendiri, yang menjadi aktor utama dalam pergerakannya adalah komunitas sahabat difabel atau biasa disebut KSD. Sebagai seorang aktivis, nama Noviana Dibiantari bukanlah asing. Kepeduliannya terhadap orang-orang berkebutuhan khusus dengan memperjuangkan mereka untuk bangkit dan berbaur di tengah masyarakat. Sosoknya yang sederhana, tegas namun bersahaja, terlebih dengan orang-orang berkebutuhan khusus, adalah ciri yang melekat pada dirinya. Sebagai pendiri sekaligus pencetus komunitas sahabat difabel, Noviana Dibiantari tak pernah lelah berjuang. Salah satu perjuangannya sampai saat ini adalah adanya undang-undang disabilitas yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah. Komunitas ini berdiri sejak tahun 2014 oleh Ibu Noviana Dibiantari yang saat ini anggotanya sudah berjumlah lebih dari 120 orang dengan berbagai jenis disabilitas, mulai dari fisik, sensorik, hingga intelektual. Kenapa sih masalah ini masih terus berulang? Jawabannya ada pada siklus sosiospasial proses. Di satu sisi, ada domain spasial, di mana infrastruktur yang tidak aksesibel, desain gedung yang eksklusif, dan guiding block yang terputus. Di sisi lain, ada domain sosial, di mana masih adanya stereotip negatif masyarakat, kurangnya kolaborasi, hingga rasa cemas yang dialami teman-teman difabel. Kedua domain ini saling memperburuk keadaan, karena desain ruang yang buruk, penyandang disabilitas jadi enggan keluar rumah. Karena mereka jarang terlihat di luar, perencana kota merasa fasilitas difabel bukanlah hak prioritas. Ini adalah lingkaran setan yang menyebabkan eksklusi penggunaan ruang. Lihatlah ini, fasilitas yang ada seringkali dibangun tanpa pemahaman. Jalur kuning ini bukan sekedar hiasan trotoar. Ini adalah mata bagi saudara kita yang tunanetra. Ketika jalurnya menabrak tiang, itu adalah bukti nyata kegagalan perencanaan. Dalam analisis kami, KID sendiri berada dari proses utama, yakni sebagai user yang dalam interaksinya terbagi menjadi dua, yakni asosiasi atau kerjasama dan disasosiasi atau konflik. KID sendiri berasosiasi dengan Dinas Sosial dan BPK 2L. Sedangkan untuk disasosiasinya, KID sering bergesekan dengan pemilik gedung swasta ataupun parkir liar yang enggan membuat fasilitas sesuai dengan standar inklusif dan menghambat pergerakan di trotoar. KID sendiri memiliki dampak secara nyata, baik dalam sosial maupun spasial. Dalam sosial sendiri, KID membangun kepercayaan diri anggotanya, dan secara spasial, mereka turut serta dalam pembangunan menjadi pengawas kebijakan melalui musrenbang. Semangat komunitas sendiri tidak cukup tanpa adanya desain kota yang mendukung. Seberapa jauh sih kita tertinggal dengan kawasan lain?
Mari kita bedah akarnya melalui pohon masalah. Akar penyebab utamanya adalah perencanaan yang mengabaikan pelibatan aktif difabel dan ketiadaan standar aksesibilitas yang mengikat. Akibatnya, muncul masalah utama, kegagalan ekosistem kawasan yang inklusif. Dampaknya sangat fatal, hilangnya kemandirian hidup, tingginya potensi kecelakaan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Tapi, kita bisa mengubah ini melalui pohon tujuan. Kita membayangkan masa depan di mana pertama, komunitas difabel dilibatkan aktif sejak tahap perencanaan. Kedua, tersedianya sistem informasi digital yang memudahkan mobilitas. Jika ini terjadi, tujuannya akan tercapai. Terwujudnya inklusi sosiospasial di mana setiap warga merasa aman, mandiri, dan setara. Oke, sekarang kita ke fakta lapangan. Kalau kita bedah kawasan Kota Lama Semarang secara spasial, rapor inklusivitasnya masih merah. Temuan fisik banyak menunjukkan, yaitu ada pedestrian waste, yang kedua ada tangga, yang ketiga itu ada toilet. Oke, sekarang kita bandingkan dengan best practice yang ada di dunia. Di sebelah kiri saya ada di Kota Lama Semarang, dan di sebelah kanan saya ada di Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta menerapkan low emission zone, yang dimana kendaraan utama dilarang masuk ring. Hasilnya adalah jalan kaki aman, difabel tidak ketakutan, dan tidak akan terserempet oleh kendaraan lain. Yang kedua itu ada di Shibuya, Jepang, yang dimana levelnya itu berbeda. Dan yang paling penting itu teknologi. Mereka punya omotenasi, atau kata lain keramah tamahan yang proaktif. Mereka juga mempunyai website yang dimana ada rute kursi roda, sehingga memudahkan para teman difabel untuk berkeliling di kota Shibuya. Jika di Kota Lama, info digitalnya nol. Jadi teman difabel dan yang lainnya merasa cemas atau anxiety karena nggak tahu medan. Sigap Indonesia merupakan salah satu organisasi difabel tingkat nasional yang didirikan pada tahun 2003. Organisasi ini aktif dalam memperjuangkan hak-hak difabel seluruh Indonesia agar terwujudnya kehidupan yang setara dan inklusif. Tidak hanya berupa perkumpulan, Sigap Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan stakeholders guna memastikan bahwa setiap perencanaan strategis yang dibuat bersifat inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Komparasi ini memperlihatkan perbedaan pendekatan antara Sigap Indonesia dan komunitas sahabat difabel dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sigap Indonesia menjalankan advokasi kebijakan, pemberdayaan, serta pengembangan sistem dukungan yang formal dan terstruktur. Didukung IPTEK melalui website dan sistem informasi yang memuat dokumen, program, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sementara itu, komunitas sahabat difabel menekankan aksi sosial langsung dengan pendampingan personal, kekeluargaan, dan kolaboratif di tingkat komunitas. Namun, belum didukung IPTEK berupa sistem teknologi atau website yang terstruktur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan beberapa pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama adalah penerapan kebijakan yang mendukung keberadaan kaum disabilitas. Kebijakan ini dapat diterapkan melalui perencanaan pembangunan yang melibatkan kaum disabilitas sejak awal untuk memastikan kebutuhan dan hak-hak difabel dapat terpenuhi. Yang kedua ada menghilangkan stereotip negatif masyarakat. Bisa dilihat dari budaya omotenasi atau budaya bersikap ramah pada semua orang, termasuk terhadap kaum disabilitas, sehingga mereka merasa tidak diabaikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan perasaan bahwa mereka tidak berbeda dibandingkan dengan manusia lainnya. Yang ketiga ada inklusivitas pembangunan. Contohnya pada kawasan Kota Tua sebagai low emission zone yang secara tidak langsung berdampak positif bagi kaum disabilitas karena aktivitas mereka tidak bersinggungan langsung dengan kendaraan bermotor. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi Kota Lama Semarang. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui website kawasan Shibuya dan komunitas sigap yang dapat dicontoh oleh kawasan Kota Lama Semarang dan komunitas sahabat difabel untuk membantu penyampaian informasi secara lebih lengkap bagi penyandang disabilitas dan akses yang meluas. Nah, pada kesimpulan di sesi naratif ini yang bisa diambil adalah perencanaan tidak melibatkan user sejak awal, sehingga mereka hanya berfokus pada bangun dulu baru mikir nanti difabel lewat mana ya. Nah, untuk solusi dan analisis mendalam, mari kita simak visualisasi berikut.
Untuk mencapai itu, kelompok 3 menawarkan 4 solusi konkret. Yang pertama, kebijakan inklusif. Pemerintah harus menerbitkan aturan standar teknis yang tegas, tidak ada izin bangunan jika tidak ramah difabel, dan wajib melibatkan komunitas dalam forum perencanaan. Yang kedua, akses informasi digital. Kita butuh aplikasi atau peta digital interaktif seperti di Shibuya. Peta yang memberitahu rute aman, lokasi toilet khusus, dan fitur pelaporan kerusakan fasilitas. Yang ketiga, kampanye dan edukasi. Hapus stigma negatif, adakan tur wisata inklusif dengan pemandu difabel agar masyarakat umum paham perspektif mereka. Yang keempat, revitalisasi fisik. Perbaikan guiding block yang putus, bangun rem dengan kemiringan standar, dan sediakan toilet yang layak. Kota Lama Semarang berpotensi menjadi lebih dari sekedar warisan masa lalu. Ia harus menjadi simbol masa depan yang manusiawi, karena kota yang baik adalah kota yang bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa terkecuali. Terima kasih.